Hi, welcome to the special event that is action of origami figures. Make sure you have clicked on the subscribe button and the notification button. Enjoy watching. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes. Salam sehat untuk kalian semua. Nah guys, hari ini kita mau bicara, maksudnya kita mau bicarain tentang, ada yang tahu? Yap, benar sekali. Tentang memenangkan dunia bagi Kristus. Ya, ada yang tahu artinya? Guys, kita harus berani terampil berbeda. Terampil berbeda itu bagaimana sih? Ya, kita membela Kristus. Jangan menginginkan hal duniawi, karena dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan itu yang kekal. Oke? Supaya lebih jelas lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton, guys. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Oke, sudah cukup jelaskan videonya? Oke, ayo marilah beritakan Injil. Mari kita buka sama-sama, ini ayat yang sangat berkesan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita buka sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kalian harus menghafalkan ayat itu ya. Ayo kita sama-sama belajar untuk memberitakan Injil kepada sesama kita, orang terdekat kita. Dimulai dari orang terdekat kita ya. Oke, sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan satu lagu. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah
buat kalian yang sudah menonton sampai ke episode yang ke-8. Jangan lupa ya saksikan episode berikutnya. Sampai jumpa semua. God bless you.